Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Tak putus mendulang geger. Bisa jadi inilah yang mewarnai kasus jual beli ginjal ilegal yang heboh mengulik miris publik. Bagaimana tidak, meski 3 orang tersangka telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tapi kabarnya fenomena masyarakat yang rela menjual ginjalnya demi iming-iming uang seperti pria berinisial HLL, korban pertama yang menguak praktek perdagangan ginjal ilegal yang rela menjual ginjalnya demi uang 70 juta rupiah dan ditemukan mendekam sakit di penjara Garut, Jawa Barat masih saja merebak. Tak ayal, pro kontra pun kian mewarnai ruang publik hingga selebriti. Jika aktor seperti Dari Derajat menuntut harus ada pengusutan tuntas atas kasus perdagangan ilegal organ tubuh di Indonesia, maka lain halnya dengan Fahrul Razi yang baru saja memutuskan untuk menetap di Indonesia sehingga terkejut dengan kasus jual beli ginjal ilegal yang kini tengah heboh. Ironis ya, karena ginjal itu kan memang istilahnya untuk mencari uang. Usut kasus ini setuntas-tuntasnya. Siapa aja orang yang terlibat di sini harus dibongkar, harus ketemu. Jangan terjadi lagi peristiwa ini. Ini sangat memalukan buat bangsa Indonesia, ada rakyat yang menjual ginjal buat kehidupannya. Saya tidak akan melihat itu salah. Saya tidak akan melihat itu salah, saya tidak melihat itu benar. Cuman bisa saja mereka melakukan itu. Mungkin daripada sudut persepsi yang berbeda aja, tetapi ya jangan disalahkan orang yang menjual ginjal, jangan disalahkan mereka ini, jangan disalahkan apa-apa. Cuman beri aja pendidikan supaya mereka membuat pilihan yang tepat. Ya, tak banyak yang tahu Fahrul Razi rupanya memiliki pengalaman pribadi akan pahitnya penderitaan para korban gagal ginjal. Pasalnya almarhum ayah Fahrul sempat harus jatuh bangun menjalani proses pengobatan cuci darah karena mengalami gagal ginjal di tahun 2001 lalu. Demi meringankan penderitaan sang ayah, Fahrul sempat menawarkan mendonorkan salah satu ginjalnya untuk transplantasi ginjal sang ayah. Tapi niat baik Fahrul tersebut serta-merta ditolak. Ya, arwah ayah aku, dia punya ada permasalahan ginjal dulu selepas dia mengalami stroke. Jadi dalam 4 tahun dia menjalani proses dialisis. Jadi tapi saat itu kita tidak juga melihat ini satu proses yang kayak harusnya kita beli kali ginjal ya, harus kita beli ginjal. Tapi mungkin saja aku salut dengan arwah ayah aku itu karena dia bilang begini, jodoh maut pertemuan itu di tangan Tuhan. Jadi ya reda aja dengan ketentuan ini, dan jika ada bantuan-bantuan seperti dialisis itu bisa saja dia hidup. Saya sendiri pengen sebenarnya, tapi memandangkan bapak saya begini, dia bilang nggak usah karena porsi rezeki hidup itu sudah ditentukan. Jadi buat apa saya mau ginjal kamu sedangkan kamu insya Allah panjang lagi perjalanan kamu, biar papa begini aja. Dan mengejutkan, meski telah menolak niat Fahrul untuk mendonorkan salah satu ginjalnya, almarhum ayah Fahrul juga tidak tergoda untuk mengakhiri sakit yang dideritanya dengan membeli organ ginjal untuk menjalani transplantasi. Lewat perjuangan panjang, ayahanda Fahrul membuktikan bahwa manusia bisa bertahan hidup tanpa harus melakukan transplantasi ginjal yang konon kerap memicu maraknya kasus jual beli ginjal ilegal. Almarhum meninggal tahun 2001, jadi dalam proses 4 tahun itu dari tahun 1998. Jadi saat itu saya sudah habis belajar dan masuk ke university. Jadi selama 4 tahun itu saya menjaga dia. Jadi proses dialisis ini selama 3 minggu. Jadi saya mengerti jika ada orang yang ingin membeli ginjal, jika ada kebutuhan tersebut. Nah, jika secara legal bisa aja dia membeli, tetapi secara ilegal harusnya yang sakit itu seharusnya reda aja, tabah aja. Karena ada pun pesakit ginjal ini, failure of kidney ini, mereka bisa hidup sampai 20 lebih tahun kok. Ya, dan biasa-biasa aja tanpa ginjal. Iya, mereka bisa hidup sampai sekarang lagi, mereka masih hidup.
Setali tiga uang dengan Fahrul Razi, pedangdut Nassar ternyata juga memiliki kisah pengalaman dengan penderita gagal ginjal, yaitu sahabat di masa SMA-nya. Bedanya jika ayah Fahrul bertekad tak mau mengambil ataupun membeli ginjal orang lain untuk menyelamatkan nyawanya, maka lain halnya dengan teman Nassar yang justru memilih untuk membeli ginjal demi menjalani transplantasi meski sempat dilarang oleh Nassar dan akibatnya pun mendulang miris. Kalau aku sih nggak mau ginjal dijual-jual ke orang, nggak mau ginjal dibagi-bagi. Kalau ginjal kita bagus pun, kita membutuhkan ginjal. Kalau ginjal kita satu, apakah kita bisa hidup? Teman ada, cuman aku marah gitu. Sesusah apapun, kita nggak perlu menjual segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Dulu waktu SMA, waktu aku lagi sekolah, jadi teman ada yang akhirnya dia pun sendiri sakit akhirnya. Dia juga ujung-ujungnya akhirnya membutuhkan juga ginjal orang lain gitu. Karena dia sudah, ya orang dikasih sepasang sama Allah, orang udah sepasang terus dibuang satu, kira-kira apa bisa bertahan hidup lama? Gitu aja. Organ tubuh yang kita miliki ini, itu bukan milik kita. Kita semuanya itu adalah milik Allah. Maka seseorang tidak punya hak untuk menjual organ tubuhnya. Ya. Oleh sebab itu, atas dasar ini maka menjual organ tubuh kita itu hukumnya haram. Ya, sama seperti korban berinisial HLL yang menguak fenomena kasus jual beli ginjal ilegal di kawasan Jawa Barat, hanya demi janji uang 70 juta rupiah, HLL rela menjual ginjalnya. Ironisnya, alih-alih mendapat kebahagiaan, uang hasil menjual ginjal HLL justru tak cukup untuk menanggung biaya sakit yang diderita HLL akibat hanya hidup dengan satu ginjal. Bak efek domino yang miris, HLL yang berprofesi sebagai sopir angkot tersebut akhirnya harus mendekam di tahanan Polres Garut karena tertangkap basah mencuri untuk biaya pengobatan. Kisah HLL kian mendulang miris karena HLL mendadak jatuh sakit di tahanan dan menguak fenomena gunung es tentang kasus jual beli ginjal ilegal di Indonesia menyisakan tanya, haruskah demi iming-iming uang, manusia rela menjual ginjal yang akhirnya berbuntut penderitaan sendiri? Jika HLL tidak sendiri, karena konon masih banyak korban yang berjejer di belakangnya, siapakah yang patut disalahkan dari semua ini? Susah biar makan cuma sama garam doang, peribahasanya sama kerupuk doang, tapi nggak usah lah menjual organ tubuh. Insya Allah Allah kasih rezeki jalan walaupun sedikit gitu. Tidak boleh lah, itu kan pemberian dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dijagalah baik-baik, itu dirawat baik-baik. Walaupun kita sehat, kita bagus kondisinya, tapi harus tidak pantas untuk diperjualbelikan yang seperti itu. Menurut aku. Nah, saya tidak tahu apakah ketika ginjal dijual ini mereka tidak punya pengetahuan bahwa betapa pentingnya ginjal. Kalau toh mereka tahu bahwa ini berbahaya tapi mereka jual juga, berarti ini kan kebutuhannya kebutuhan perut, kebutuhan uang. Saya mengatakan pemerintah kemana aja? Kalau memang udah terdesak banget ya, apa boleh dikata ya, namanya manusia itu kan pasti akan mencari segala cara untuk bertahan hidup. Apalagi misalkan seorang ibu sudah menyangkut anak, wah saya juga udah nggak bisa komentar deh kalau kayak gitu. Tapi kan pertanyaannya, apakah itu benar opsi terakhir gitu loh? Kalau memang itu bukan opsi terakhir ya sebaiknya jangan. Sukses mencuri perhatian publik lewat perannya sebagai Elif, Nicole Rossi menjadi bintang cilik baru yang mulai melejit. Tapi uniknya di kehidupan nyata, Nicole jauh dari gaya selebriti baru. Buktinya Nicole tetap rajin dan ceria sekolah dan juga membagi waktu di lokasi syuting. Seperti apa serunya ketika Nicole sekolah bersama dengan teman-temannya? Dan seperti apa gaya Nicole mengerjakan PR dari sekolah di lokasi syuting? Simak hanya di Hot Shot sesaat lagi.